Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dunia saat ini sedang dilanda oleh badai yang besar. Kasus COVID-19 di dunia telah mencapai 1,2 juta pasien. Dan setidaknya 200 negara lebih telah terpapar oleh kasus ini. Dan lebih dari 70.000 orang itu kemudian meninggal dunia. Di dalam kondisi yang seperti ini, mungkin kita khawatir. Kita khawatir pergi keluar rumah karena kita khawatir nanti jangan-jangan terpapar oleh virus ini. Kita rajin untuk cuci tangan, rajin jaga kesehatan, dan sebagainya. Belum lagi kita lihat bagaimana resesi ekonomi akibat corona itu jauh lebih buruk daripada krisis 2008. Banyak orang di PHK, banyak orang tidak mempunyai penghasilan, mal dan toko-toko tutup sehingga perekonomian menjadi terganggu. Masalah-masalah seperti ini bisa membuat kita khawatir. Namun ketika kita melihat dunia keluar, kita menjadi khawatir. Dunia tidak terkendali. Tapi kita melihat dalam Alkitab bahwa Allah kita adalah Allah yang memegang kendali hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan kita tidak perlu khawatir. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan ataupun makanan. Matius 6 ayat 25 dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini adalah argumen Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, yang sering kali kita lupakan. Bagaimana saudara mendapatkan hidup saudara? Dari mana hidup saudara? Jawabannya adalah dari Allah, adalah pemberian Allah. Manusia tidak dapat menciptakan hidup. Tidak ada satu pun di antara kita yang datang ke dalam dunia oleh karena keputusan kita sendiri. Fakta bahwa kita bisa hidup hingga hari ini karena Allah yang menghendakinya. Dan hidup itu sendiri adalah pemberian Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus memakai argumen ini, jika Allah memberikan saudara hidup, sebuah karunia yang sangat luar biasa, apakah mungkin Allah tidak menopang hidup itu sehingga hidupmu bisa berlanjut? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah lah yang menopang hidupmu dengan caranya sendiri. Tugas saya adalah bekerja dan tidak perlu khawatir. Jadi kita tidak perlu khawatir karena hidup ini lebih penting daripada makanan ataupun pakaian. Yang kedua, kita tidak perlu khawatir karena Allah itu Bapa kita. Tuhan Yesus memberikan contoh tentang burung-burung yang hidup dan mendapatkan makanan. Siapa yang memberi makan mereka? Siapa yang memberi makan ulat atau cacing? Jawabannya adalah Tuhan yang memberi makan mereka. Ini satu fakta yang sederhana. Burung yang kecil tidak menyediakan makanannya, yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, tetapi diberi makan oleh Allah. Di dalam ayat yang 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit, namun diberi makan oleh Bapamu. Bapa saudara yang memberi makan burung tersebut, bukan bapaknya burung yang memberi makan mereka. Walaupun Allah bukan bapaknya burung, tapi memelihara, menopang hidup mereka. Sedangkan saudara adalah anaknya Allah Sang Pencipta. Allah adalah Bapamu. Jika Bapamu saja memberi perhatian pada yang sangat kecil yaitu burung-burung itu, betapa lebih besarnya pemeliharaan Bapa atas kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa kita nggak boleh khawatir? Sebab kekhawatiran itu tidak berguna atau sia-sia. Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya
dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Istilah jalan hidup berarti panjangnya hidup. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, siapakah di antaramu yang karena kekhawatirannya dapat memperpanjang hidupnya? Mengapa orang khawatir? Sebab ia ingin memperpanjang hidupnya. Mengapa saya khawatir dengan makanan, pekerjaan, kesehatan? Sebab saya ingin memperpanjang hidup saya. Namun Tuhan Yesus mengatakan kekhawatiran itu sia-sia, tidak akan memperpanjang hidupmu. Dengan seluruh usahamu, dengan seluruh kekhawatiranmu, apakah dapat memperpanjang hidupmu? Umur kita di tangan Tuhan, bukan di tangan uang, bukan di tangan makanan, bukan di tangan dokter. Walaupun seseorang punya uang miliaran, ia tidak dapat memperpanjang hidupnya dengan uang itu. Walaupun uang kita tidak banyak, tapi kalau Tuhan yang menopang, maka saudara akan tetap hidup di dalam dunia ini. Walaupun mungkin orang sudah divonis mati oleh dokter, tapi kalau Allah menghendaki dia hidup, dia akan tetap hidup. Namun sebaliknya, walaupun saudara sehat-sehat sekarang ini, belum tentu lebih panjang daripada orang yang sakit kanker. Kenapa? Karena hidup itu ditopang oleh Allah sendiri. Kekhawatiran bukan saja memperpanjang hidup, tapi justru memperbanyak penyakit. Kekhawatiran itu sia-sia, tidak ada gunanya. Bahkan kekhawatiran itu merusak. Saudara tidak dapat merubah apa yang lewat, tapi engkau dapat merusak sesuatu yang baik dengan khawatir tentang hari depan. Seorang yang bernama Cory Boom mengatakan, kekhawatiran tidak akan menghapus hari esok dengan penderitaannya, tetapi akan menghapus hari ini dengan segala kekuatannya. Apa yang saudara khawatirkan? Sebagian besar tidak terjadi. Coba catat kekhawatiranmu dan lihat apakah terjadi atau tidak. Saya jamin sebagian besar tidak terjadi. Sebab Tuhan sudah mengatakannya. Kekhawatiran itu sia-sia. Jadi kekhawatiran kita disebabkan karena kita tidak menyadari ketiga kebenaran yang sudah kita bahas tadi. Kita khawatir karena kita tidak menyadari bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan ataupun pakaian. Kita khawatir karena kita tidak menyadari bahwa Allah adalah Bapa kita. Dan kita khawatir karena kita lupa bahwa kekhawatiran itu sia-sia. Tuhan Yesus